Halo, kembali lagi dengan saya Erik ya dari Simply FX. Kali ini seperti biasa saya akan membuat weekly analisa market forex dan komoditi ya. Jadi untuk di tanggal besoknya yaitu di tanggal 23 sampai ke seminggu akan datang. Jadi di sini ada beberapa market yang akan saya analisakan untuk seminggu akan datang. Ini untuk bisa menjadi referensi buat teman-teman, yaitu ada DXY ataupun indeks dolar. Lalu major pair berikutnya Euro USD, komoditi gold, GBP USD, Australian dollar, satu cross pair yaitu Kanada Swiss franc, dan juga komoditi kedua ya yaitu oil. Nah, ini untuk market pertama untuk DXY dulu. DXY ini adalah dolar ya. Nah, nampak ini di time frame daily. Daily-nya saat ini masih kenaikan. Sebentar. Dari high time frame masih ada kenaikan. Nah, tetapi dari sejak tanggal 13 Oktober, jadi ada 45 hari ini sideways. Jadi market lagi sideways. Kenapa sideways? Karena ini udah juga di tanggal 20-an Oktober ya, udah akhir bulan, biasanya market akan lebih pelan. Nah, apakah sideways ini bisa jadi melanjutkan trennya kenaikan ya, ataupun bisa juga akan menjadi koreksi lebih dalam karena di bawah sini ada zona demand. Ini yang zona demand yang kemarin udah terambil, ada kenaikan lalu sideways. Tidak mampu mengejar high sebelumnya yang di garis merah yaitu di harga 107.320-an. Nah, bisa jadi antara naik ataupun bisa jadi turun koreksi lebih dalam sebelum ada kembali kenaikannya. Ini untuk DXY perspektif. Lalu saya pindah ke time frame lebih kecilnya. Di time frame H4 nampak jelas ya. Di sini harga kemarin di tanggal 12 Oktober ada kenaikan tetapi sempat udah sideways sampai ke tanggal 23 Oktober. Jadi marketnya lagi batas bawahnya di 106, batas atasnya yaitu di 106 700-an. Nah, bisa jadi untuk sepekan ini bisa jadi akan sideways dulu. Oh ya, saya lupa cek eh, news ya, news untuk sepekan akan datang. Kita cek dulu dari next 14 days ya. Besok di tanggal 23 biasanya pergerakan market yang sideways seperti ini biasanya akan menunggu news major ya. Contohnya di tanggal 23 ini medium ya. Saya coba cekkan yang warna merah ya. Ini di tanggal 24-nya nggak ada. 25 Niger Jerman ya. Kanada, Bank of Canada interest rate, ini home sales, medium ya. Lalu, oke, di tanggal 26. Di sini Fed Chair Powell ada berpidato nantinya di jam 3.35 dini hari lewat ya, tanggal 26. Berarti sekitaran hari Rabu ataupun hari Kamis ya. Ini ada euro juga. Lalu ada di sini di tanggal 26 juga di setengah 8 malam ada GDP growth rate, ini quarter of the quarter at, at advance ya ini ya quarter ketiga ini. Jadi ini untuk akhir tahun 2023. Jadi ini lagi nunggu news yang ini sepertinya. Lalu saya coba cek lagi. Oh ya, di sini ada PCE ya, PCE. Ini juga sama. Oke. Berarti ada lagi menunggu The Fed berpidato nantinya. Nah, pantesan marketnya lagi sideways saat ini. Nah, untuk secara teknikal bisa jadi akan turun koreksi ya karena di bawah sini yang di harga 105 ada zonanya demand. Nanti bisa jadi koreksi, bisa kembali ke zona demand ini akan melanjutkan kenaikannya. Lalu untuk major pair berikutnya untuk market Euro USD gimana? Untuk Euro USD sendiri nampak jelas pergerakannya lagi sideways di sini. Lagi sideways. Saya coba pindah ke time frame daily ya untuk cek dulu time frame daily-nya gimana. Untuk time frame daily-nya nampak jelas juga sideways. Pergerakan dari tanggal 3 Oktober sampai saat ini
lagi sideways antara di harga 1.044 dan batas atasnya yaitu di 106. Nah, apakah bisa jadi akan kenaikan ataupun penurunan? Saya akan pindah cek ke low time frame-nya. Nah, di time frame daily kemarin yang di tanggal 12 Oktober ada meninggalkan imbalance ya. Jadi di tanggal 13 Oktober sampai ke tanggal 20 Oktober ada naik koreksi untuk fill imbalance daily candle yang di tanggal 12 Oktober ini. Lalu di time frame H4 sendiri gimana? Nah, nampak jelas ya imbalance yang di sini udah terisi. Ini udah ke fill ya. Ini udah ke fill. Nah, apakah koreksi di sini? Ini ada zona supply. Nah, untuk DXY-nya sentimennya masih positif, kemungkinan bisa jadi pergerakan Euro USD ini naik. Nanti bisa cari peluang entry sell di sini, target ke low di sini, yaitu di harga 105. Jika kalau mampu nge-breakout zona ini, maka ada potensi ngejar ke low low daily, yaitu di harga sekitaran 1.04600-an. Nah, Nah, jika kalau gagal membuat harga penurunan yang drastis, maka indikasi membuat equal high, bisa cek ya di area sini juga ada zona supply. Di sini ada imbalance. Bisa jadi sweep equal high yang di sini kembali ke harga 1.066 sekian, nanti bisa cari peluang entry sell. Ini untuk Euro USD. Lalu untuk gold sendiri gimana? Gold di hari Jumat pergerakannya ada naik sedikit lalu ada penurunan. Jadi lebih rada sideways ya di hari Jumat. Wajar pergerakan di hari Jumat market udah mau penutupan pasar jadi pergerakan market akan sideways. Nah, untuk jelasnya dulu saya akan cek dulu di daily ya. Nah, di daily kemarin kita lihat dari awal bulan Oktober kemarin ada pergerakan naik sampai beberapa news CPI, PPI dan sampai di tanggal 23 Oktober ini udah ke high yang di tanggal 19 Oktober yaitu di harga 199.988. Nah, dan juga ini udah ke fill imbalance daily yang di sini. Ini udah terfill sebagian. Nah, apakah bisa jadi akan turun koreksi ya? Karena kita tahu di sini ada beberapa imbalance yang belum terisi. Contohnya di sini, ini adalah imbalance yang sebelumnya, lalu di atasnya di sini juga ada. Berarti kemungkinan bisa jadi turun koreksi, nanti bisa cari peluang entry buy ataupun untuk mencari peluang entry long untuk buy, target yaitu ke 1998. Ini untuk daily perspektif ya. Jadi karena masih pergerakan goalnya ini masih dominan bullish. Lalu mengingat ini saat ini lagi di harga tinggi, jadi tunggu lebih bagus tunggu aja ada koreksi baru entry buy. Kita cek lagi di time frame H4. Di time frame H4 sendiri saat ini lagi sideways ya, yaitu di pergerakan hari Jumat. Lalu di time frame H1 sendiri gimana? Untuk cari entryan buy, tinggal markingkan beberapa zona demand. Contohnya di harga yang terdekat yaitu di sini 1949 ataupun 1955. Lalu di sini ada imbalance. Kalau teman-teman paham tentang tekniknya support resistan ya, di sini ada zonanya resistan yang kemungkinan bisa jadi akan menjadi zona support. Tinggal tunggu aja koreksi. Lalu di sini ada imbalance, nanti bisa cari peluang entry buy. Tetapi kalau di zona ini tidak mampu reject ataupun membuat kenaikan harga, maka artinya untuk di gold ini bisa jadi mau turun koreksi lebih dalam. Jadi tinggal markingkan beberapa zona yang di bawahnya lagi. Ini untuk gold. Lalu saya pindah ke market berikutnya untuk GBP USD. Untuk GBP USD sendiri gimana? Ya, oke. GBP USD sendiri di sini nampak jelas kemarin masih penurunan. Lalu harga tertahan di zona demand yaitu di harga 1.20 sekian di mana membuat kenaikannya lalu ada penurunan kembali fill imbalance ya. Di sini ada terisi imbalance di daily ya, candle daily udah ke VC. Lalu kita pindah ke time frame H4 sama seperti market Euro USD ya. Marketnya lagi sideways di sejak tanggal 13 Oktober sampai tanggal 23. Jadi udah sekitaran 20-an hari. Nah, jadi bisa jadi kalau
ada kembali lagi ke bawah sini zona demand, bisa cari counter trend untuk entryan buy. Mengingat time frame besarnya lagi tren penurunan untuk daily-nya. Nah, kemungkinan di sini bisa cari peluang entry buy dengan target jangan terlalu jauh. Kemungkinan bisa jadi jika kalau mampu nge-breakout high yang di sini ya, ini contoh, ini ada high di time frame 4. Jika kalau mampu nge-breakout high di sini, akan kemungkinan koreksi fill imbalance yang di tanggal 12 Oktober, yaitu di harga sekitaran 1,22 sekian. Lalu di atas ini ada zonanya supply lagi. Nah, kemungkinan tadi kita cek di DXY, kemungkinan bisa jadi turun koreksi, lalu ada kembali kenaikan. Kemungkinan untuk GBP USD ini ada kemungkinan kenaikan ataupun koreksi, ya, akan koreksi nanti bisa teman-teman cari peluang entry sell untuk ngikutin higher time frame-nya yaitu daily. Lalu untuk market berikutnya gimana? Untuk GBP USD ya. Lalu saya akan pindah ke Australian Dollar. Ini kemarin saya ada markingkan saya buatkan di video Market Insight yang episode yang sebelumnya yaitu episode ke-29 ya. Di sini udah episode ke-30. Nampak harga koreksi ya. Ini harga koreksi naik lalu ada penurunan. Jadi ini saya agak keambil. Di sini saya hilangin dulu. Apakah akan melanjutkan potensi penurunannya? Bisa jadi akan turun mengejar low, low sebelumnya yang di daily. Nah, saya akan pindah lagi ke daily time frame ya. Di time frame daily, jika kalau mampu nge-breakout lower low high 4 ini ataupun membentuk swing lower low yang baru, maka ada potensi ngejar ke lower low daily, yaitu di harga merah ini di sekitaran harga 0,62 sekian. Jadi trennya daily ini masih potensi penurunan. Makanya kemarin saya ada sharekan satu cross pair yaitu di GBP Australian Dollar. Kenapa saya cari peluang entry buy? Karena mengingat Australian Dollarnya ini lagi penurunan. Lalu saya pindah ke time frame H4. Jika bagi teman-teman yang udah nggak ada posisi untuk market ini, apa yang bisa ditunggu? Tinggal tunggu aja nge-breakout. Jika kalau teman-teman yang minggu kemarin ada yang nge-sell, pastiin udah amankan posisi karena harga udah dekat ke lower low di H4 di sini. Nah, lalu jika kalau belum ada yang posisi, tinggal tunggu aja. Ada dua opsi ya, tunggu breakout, retest, baru entryan sell. Nah, tetapi kalau masih rentan sideways ya, kemungkinan market bisa jadi akan sideways di sini. Artinya, kemungkinan bisa jadi mau naik koreksi karena kita tahu di H4 di sini loh H4 ya di harga 0,65 sekian. Di sini ada zona supply. Jadi zona supply yang bagus itu yaitu di atas imbalance. Nah, di sini ada termasuk satu kategori ini ada imbalance ya. Jadi bisa jadi jika kalau harga koreksi naik karena nantinya minggu sepekan ini ada news The Fed akan berpidato, nanti bisa jadi akan koreksi naik, nanti teman-teman bisa cari peluang entry sell ataupun ambil posisi short posisi di sini dengan target yaitu ke low di sini. Ini adalah low risk area. Ini untuk Australian dollar. Lalu Kanada Swiss franc ya. Untuk Kanada Swiss franc cross pair ini gimana? Untuk cross pair ini Kanada Swiss franc bisa teman-teman lihat trennya lagi tren benar-benar bearish ya. Lalu di tanggal 27 September ini ya, sejak tanggal 27 September ini ada naik lalu kembali ke supply di sini lalu harga kembali turun. Harga udah deket ke low yang di sini. Jadi ini saya bagikan yaitu untuk intraday ya. Lalu close candle hari Kamis ada candle imbalance ya di sini candle bearish. Lalu hari Jumat ada koreksi naik. Nah, disitulah bisa cari peluang entry sell. Nah, di time frame H4 sendiri dari daily-nya lagi penurunan. Di sini di time frame H4 di sini ada supply kecil. Sebentar. Oke, lalu saya pindah ke time frame H1. Untuk time frame H1 sendiri gimana? Ya, nampak jelas ini adalah
gerakan koreksi naik. Nah, jadi bisa cari peluang entry sell. Sebentar. Entry short di sini, target ke low yang di sini ataupun target terjauh yaitu di low daily tadi. Dan juga jika kalau bisa jadi mau koreksi lebih tinggi bisa juga ya. Sebentar. Di sini bisa jadi harga akan koreksi di atas sini ada supply juga yaitu di harga 0,655 lalu di atasnya lagi ada yaitu di sekitaran harga 0,56 sekian. Jadi tinggal untuk setup Canada Swiss franc ini tinggal tunggu koreksi ya, tunggu koreksi ada potensi ngejar ke low yang di sini yaitu di harga 0,44 0,64600 untuk tarik peluang entry sell. Saya harap jika kalau harga ada kembali koreksi ke area supply di atas ini ataupun di harga yang low risk di sini, saya bisa cari peluang sell untuk market Kanada Swiss franc ini. Untuk stop loss disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Ini untuk satu cross pair yaitu Kanada Swiss franc. Lalu untuk market berikutnya yaitu di oil, saya sendiri jarang dan juga tidak pernah trade untuk market oil ya. Saya coba cek dulu untuk market oil di higher time frame. Saya minggu lalu saya ada analisakan. Oke, ini dari weekly ya. Kenapa saya langsung liatin dari weekly karena saya jarang banget trade market ini. Untuk weekly yaitu di tanggal 2 Oktober, ini ada satu candle bearish yang membuat meninggalkan imbalance. Dua candle weekly ini adalah koreksi mengisi imbalance yang di satu candle weekly yang bearish ini. Lalu di time frame H4 sendiri, di time frame daily ya. Di time frame daily harga udah masuk ke zona supply di sini. Saat ini tinggal cari peluang entry and sell target yaitu ke low di 82 sekitaran 82. Kenapa saya agak mau targetnya terlalu jauh di sini? Kenapa? Karena daily perspektif masih trend kenaikan. Jadi kemungkinan bisa jadi penurunan nantinya sebatas koreksi untuk daily ya turun di sini koreksi kembali di sini nanti untuk mencari peluang entry and buy. Lalu ini saya hapus dulu. Lalu saya akan pindah ke time frame H4 ya. Di sini adalah zona supply tadi. Lalu ini adalah target sell ya, yaitu di harga sekitaran 8250 ya ataupun low sebelumnya. Imbalance yang di sini udah keisi. Saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri, oke, saya perbesar lagi. Di sini ada indikasi membuat equal high ya. Di sini ada equal high. Lalu ada newsnya Kanada ya kalau nggak salah. Ya di sini. Eh, lalu di tanggal berapa lagi tadi saya ada lihat sekilas ada news Kanada ya. Kenapa dengan Kanada? Karena negara Kanada ini adalah salah satu produsen minyak yang supply ke Amerika Serikat. Nah, contohnya di sini Bank of Canada interest rate decision yaitu di tanggal 25 Oktober nantinya di 3 hari akan datang yaitu di hari Rabu. Nah, kemungkinan bisa jadi akan spike dulu ke atas lalu ada penurunan. Karena kita lihat di sini ada imbalance lalu di harga sekitaran 91-an di atas ini juga ada zona supply ya. Benar. Nah, apa yang saya tunggu berharap jika kalau ada sweep equal high yang di sini bisa cari peluang entry sell kemari ya. Tinggal lihat nanti marketnya akan develop di hari Selasa Rabu ya. Oke, untuk target yaitu ke low yang di sini. Tetapi di sini juga mengingat di sini atas sini ada imbalan juga bisa jadi ke Bali ke atas sini untuk cari peluang entry sell untuk USI oil ataupun komoditas oil. Jadi sekian aja analisa weekly untuk sepekan nanti akan datang untuk market insight episode ke-30 yaitu ada beberapa major pair dari DXY, Euro USD, Gold, GBP USD, Australian Dollar dan satu cross pair ya CAD CAF. Oh ya, tentang cross pair yang kemarin di 2 minggu yang lalu
Untuk Kanada GBP Australian Dollar, saya masih ada posisi untuk whole swing buy. Di mana semua posisi ini saya udah set stop loss plus ya. Ini, jadi bagi teman-teman yang kemarin ada lihat, saya ada sharekan di channel Telegram saya. Jadi, jika kalau teman-teman yang suka dengan konten saya seputar trading ini, boleh bantu like dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman biar teman-teman yang lain bisa belajar dan juga kalau ada pertanyaan seputar trading boleh diisi di kolom komentar. Sekian aja video saya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.